Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Kembali lagi pada pembelajaran tematik. Hari ini yang akan kita pelajari pada subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Lalu, dipersiapkan juga buku dan alat tulisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya anak-anak? Mari kita mulai. Pada pembelajaran 1 hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan peristiwa-peristiwa penting seputar pembacaan proklamasi. Yang kedua, membuat peta pikiran dari teks narasi sejarah. Dan yang ketiga, menjelaskan perubahan benda yang bersifat tetap dan sementara. Bisa kalian perhatikan, di sini sudah terdapat foto monumen proklamator. Monumen proklamator yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Monumen proklamator atau yang biasa disebut dengan Tugu Proklamasi adalah Tugu Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang berdiri di Kompleks Taman Proklamasi di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat. Monumen Proklamator Soekarno-Hatta merupakan objek yang paling menonjol di area Taman Proklamasi. Monumen Proklamator Soekarno-Hatta dibuat sebagai momentum peringatan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno yang didampingi dengan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Monumen proklamator ini merupakan karya seni rupa dari Nyoman Nuarta Sidarta dan Sumartono. Monumen tersebut diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1980. Monumen tersebut menggambarkan sosok Bung Karno dalam usia 46 tahun yang tengah membacakan teks proklamasi. Di sisi kirinya berdiri sosok Bung Hatta yang berusia 43 tahun dalam sikap kedua belah tangannya tertangkup ke belakang. Tampak Bung Hatta sedang mendampingi Bung Karno yang sedang membacakan teks proklamasi. Sementara itu, di belakang patung sang proklamator dibangun sebuah bangunan berbentuk 17 jalur dengan tinggi 8 meter dan jumlah gelombang pada tebing air terjun sebanyak 45 buah. Berikutnya, peristiwa penting seputar pembacaan proklamasi. Proklamasi merupakan pernyataan yang mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Proklamasi tersebut juga merupakan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Dengan proklamasi, berarti bangsa Indonesia mendapat kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Proklamasi juga merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Di sisi sebelah kanan sudah terdapat dua foto tokoh pencetus kemerdekaan dan juga sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan, beberapa persiapan harus dilakukan. Salah satunya pembentukan BPUPKI. BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI juga disebut dengan Dokuritsu Junbi Kosakai. Tujuan dibentuknya BPUPKI yaitu mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan bagi pembentukan sebuah negara merdeka. BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat dan juga Raden Panji Suroso sebagai wakilnya. BPUPKI ini beranggotakan 63 orang. Setelah dibentuknya BPUPKI lalu segera membentuk lagi panitia kecil yang berjumlah 9 orang atau yang bisa disebut juga dengan panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada rapat yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei
1945 sampai 1 Juni 1945. Dari panitia 9 ini mempunyai tujuan, yaitu melakukan perumusan dari dasar negara yang akan digunakan negara Indonesia, yang dimana akan termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945. Insinyur Soekarno juga mengusulkan nama dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, pada tanggal 1 Juni 1945. 5 dasar yang diusulkan oleh Bung Karno adalah: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya kita beralih pada peta pikiran dari teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah merupakan teks yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Kalian dapat mencari informasi tersebut dengan cara membaca teks narasi. Informasi yang telah kalian peroleh lalu dikelompokkan agar lebih mudah dipahami. Mula-mula, pahami dulu keseluruhan teks narasi sejarah terlebih dahulu. Setelah itu, barulah kalian catat informasi penting dari teks tersebut. Dan kelompokkan menggunakan kata tanya, seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Informasi-informasi tersebut juga dapat kalian tuliskan ke dalam bagan peta pikiran, seperti contoh yang sudah tertera dalam video pembelajaran hari ini. Setelah kalian membaca teks narasi pada halaman sebelumnya, yaitu BPUPKI, maka dapatlah kalian informasinya. Setelah itu, barulah kalian tulis ke dalam bagan peta pikiran. Bisa kalian simak ya dalam video pembelajaran hari ini. Oke, BPUPKI. Tokoh yang terlibat yaitu tokoh pencetus kemerdekaan, diantaranya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Alasan didirikannya BPUPKI yaitu Jepang berjanji akan memerdekakan seluruh negara di Asia termasuk Indonesia. Lalu tujuan dari didirikannya BPUPKI yaitu untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan bagi pembentukan sebuah negara merdeka. Selanjutnya, waktu pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Lalu, nama lain dari BPUPKI sendiri yaitu Dokuritsu Junbi Kosakai. Dan selanjutnya, jumlah dari anggota BPUPKI yaitu terdiri dari 63 orang. Oke anak-anak, sampai sini sudah paham ya tentang peta pikiran teks narasi sejarah. Oke, selanjutnya kita akan beralih pada perubahan benda yang bersifat tetap dan sementara. Dapat kalian perhatikan, di sisi kanan ini sudah terdapat foto balok es yang berbentuk Garuda Pancasila. Balok es berasal dari air yang dibekukan. Air mengalami perubahan wujud dan kembali ke bentuk semula. Perubahan wujud benda yang bersifat sementara adalah perubahan benda yang dapat kembali ke wujud semula. Sedangkan perubahan wujud benda yang bersifat tetap adalah perubahan benda yang tidak kembali ke wujud semula. Nah, bisa dilihat anak-anak, contoh dari perubahan benda yang bersifat tetap antara lain yaitu ada beras. Beras yang dimasak akan berubah menjadi nasi, tetapi nasi tidak dapat berubah kembali menjadi beras. Oleh karena itu, beras ini merupakan perubahan benda yang bersifat tetap. Oke, selanjutnya ada roti. Roti yang berjamur setelah 5 hari dibiarkan di udara terbuka. Roti ini merupakan contoh dari perubahan benda yang bersifat tetap. Dan selanjutnya ada kayu. Kayu yang dibakar akan menjadi abu. Abu tidak dapat kembali menjadi kayu. Oke, anak-anak sampai sini sudah paham ya tentang perubahan benda bersifat sementara dan perubahan benda yang bersifat tetap. Berikutnya di sini sudah Miss berikan kesimpulan dari materi hari ini. Yang pertama, monumen proklamator atau yang biasa disebut dengan Tugu Proklamasi adalah tugu peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang berdiri di Kompleks Taman Proklamasi di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Poin kedua, proklamasi merupakan
Soekarno dan Hatta merupakan tokoh pencetus kemerdekaan Indonesia dan beliau merupakan presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama. Poin keempat, persiapan yang dilakukan sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan, salah satunya adalah pembentukan BPUPKI. Poin keenam, BPUPKI dibentuk oleh Jepang dengan tujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan bagi pembentukan sebuah negara merdeka. Poin ketujuh, BPUPKI membentuk panitia kecil yang berjumlah 9 orang atau yang disebut juga sebagai Panitia 9 yang berusaha merumuskan dasar negara Indonesia. Poin ke-8, teks narasi sejarah merupakan teks yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Poin ke-9, perubahan wujud benda yang bersifat sementara adalah perubahan wujud benda yang dapat kembali ke wujud semula. Contohnya membeku, menyublim, mengembun, mencair, dan lain sebagainya. Dan poin ke-10, perubahan wujud benda yang bersifat tetap adalah perubahan benda yang tidak kembali ke wujud semula. Contohnya roti yang sudah berjamur, beras yang sudah dimasak, dan kayu yang sudah dibakar. Alhamdulillah anak-anak, materi hari ini pada subtema 2, pembelajaran 1 sudah selesai. Semoga materi yang Miss berikan ini dapat bermanfaat dan bisa kalian pahami ya. Terima kasih atas waktunya. Thank you for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.